Sobat, secara umum, terdapat 3 manfaat yang bisa diambil dari penerapan kebijakan ekonomi. Di antaranya yaitu 1. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang. 2. Mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kestabilan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan kebijakan moneter. Apabila kondisi ekonomi stabil, akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan usaha sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja yang berimbas pada tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran juga akan berkurang. Dan yang ketiga, inflasi terkendali. Hal ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi, karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Adapun dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian akan kami jelaskan pada audio selanjutnya. Selamat menyimak! Sobat, dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian diantaranya: yang pertama, apabila instrumen moneter yang digunakan adalah pengaturan tingkat suku bunga, maka dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian yaitu apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank, sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran uang naik. Dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian yang kedua, yaitu apabila instrumen moneter yang digunakan adalah jual beli surat berharga pemerintah, maka dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomiannya yaitu bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui BI atau Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian yang ketiga yaitu apabila instrumen moneter yang digunakan adalah cadangan wajib minimum, maka dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomiannya yaitu kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya. Dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian yang keempat yaitu apabila instrumen moneter yang digunakan adalah pemberlakuan kredit, maka dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomiannya yaitu kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, yaitu capital, character, capacity, condition of economics, dan collateral, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik. Itulah sobat, 4 dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian sesuai dengan instrumen yang digunakan. Lalu sobat, bagaimana dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian? Selengkapnya, kalian akan menyimaknya sesaat lagi. Sobat, adapun dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Jika instrumen fiskal yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, maka dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian yaitu kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Di antaranya, A. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau produktif, seperti pemberian modal usaha atau insentif.
B. Kepada pelaku usaha akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk pembangunan akses atau infrastruktur yang akan memperlancar kegiatan ekonomi. C. Selagi pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Dengan kata lain sobat, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran atau belanja negara ini akan memberikan dampak pada meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Kita lanjutkan kembali, Sobat. Dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Berikut poin kedua, yaitu jika instrumen fiskal yang digunakan adalah pembayaran transfer atau transfer payment, maka dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian yaitu adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat, atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. 3. Jika instrumen fiskal yang digunakan adalah pajak, maka dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian yaitu kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak dengan cara sebagai berikut. A. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh. Itulah sobat, dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian sesuai dengan instrumen yang digunakan. Demikianlah sobat, materi tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi makro. Di antaranya ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tentunya setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya, meskipun ada pro kontra di dalamnya, karena pasti ada resiko yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ekonomi ini. Semoga dengan kebijakan ini, negara tercinta kita Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam bidang perekonomian ini. Dan selanjutnya sobat, kalian akan mengerjakan lembar aktivitas ke-8 dan 9 pada audio berikutnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa pada subbab C bagian kedua. Lembar aktivitas 8, yaitu tentang dampak penerapan kebijakan ekonomi pemerintah. Sobat, berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Kerjakan aktivitas ini secara kelompok. 2. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Dan berikut ini adalah 10 penerapan kebijakan pemerintah yang selanjutnya harus kalian analisa, lalu jelaskan apa dampak dari penerapan kebijakan pemerintah tersebut. 1. Pada tahun 2021, negara menganggarkan 700 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. 2. Selama pandemik, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 1%. 3. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 volt ampere kepada masyarakat. 4. Pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan untuk UMKM. 5. Untuk mengatasi dampak pandemik, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat. 6. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 7. Pemerintah memberikan insentif untuk airlines dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah. 8. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 9,3 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja yang dimulai pada tahun 2020. 9.
Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat. 10. Di bidang kesehatan, pemerintah menggelontorkan dana untuk belanja penanganan kesehatan di masa pandemi COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah. Itulah sobat, 10 penerapan kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan. Silakan kalian analisa dan jelaskan dampak dari penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Sobat, mari kita beralih pada lembar aktivitas ke-9, yaitu post-test mengenai membedakan contoh konkret kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sudah diterapkan di Indonesia. Berikut adalah petunjuk pengerjaannya. 1. Lembar kerja ini dikerjakan secara individu. 2. Tentukan pernyataan berikut ini, termasuk ke dalam kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. 3. Simak pernyataannya dengan saksama. Dan berikut adalah pernyataannya. 1. Pada tahun 2021, negara menganggarkan 700 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi nasional. 2. Selama pandemik, Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 1%. 3. Bank Indonesia menerapkan kebijakan penurunan biaya transfer dana, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. 4. Pemerintah memberikan subsidi listrik PLN 450 dan 900 volt ampere kepada masyarakat. 5. Pemerintah melakukan restrukturisasi kredit dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit bagi perbankan untuk UMKM. 6. Untuk mengatasi dampak pandemik, pemerintah mengeluarkan bansos untuk masyarakat. 7. Memberlakukan kebijakan DP kredit kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dari 5 hingga 10% menjadi 0%. 8. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia mencetak uang baru. 9. Pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai untuk yang terdampak COVID-19. 10. Pemerintah membuat kebijakan relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 11. Pemerintah memberikan bantuan tambahan untuk subsidi bunga perumahan. 12. Pemerintah memberikan insentif untuk airlines dan travel agent sebesar 98,5 miliar rupiah. 13. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 9,3 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja yang dimulai pada tahun 2020. 14. Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat. 15. Di bidang kesehatan, pemerintah menggelontorkan dana untuk belanja penanganan kesehatan COVID-19 sebesar 65,8 triliun rupiah. Itulah sobat 15 pernyataan yang harus kalian cermati. Kemudian kalian tentukan masing-masing pernyataan tersebut apakah termasuk ke dalam kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Jangan terburu-buru ya. Silakan kalian pahami betul pernyataannya. Bahkan bila perlu, kalian bisa mengulang kembali audionya. Selamat mengerjakan dan semangat! Baiklah sobat, setelah kalian menyimak lembar aktivitas ke-8 dan ke-9, selanjutnya kalian akan beralih menyimak materi pada subbab D, yaitu tentang evaluasi kebijakan ekonomi. Materi selengkapnya ada pada audio berikutnya ya. Pastikan kalian tetap menyimak buku audio ekonomi kelas 11 ini. Sampai jumpa!